warahmatullahi wabarakatuh. Melananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan kajian IPS MISD yang mana pembahasannya yaitu tentang perilaku sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial dalam perspektif Islam. Pembahasan pertama yaitu tentang perilaku sosial. Nah, perilaku sosial itu adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Itu menurut Rusli Ibrahim tahun 2001. Nah, artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Nah, untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama dan saling menghormati, kemudian tidak mengganggu hak orang lain, dan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Nah, perilaku sosial ini dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu 1. Kecenderungan perilaku peran. Nah, diantaranya sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Kemudian dapat dilihat dari segi sifat berkuasa dan sifat patuh. Selanjutnya sifat inisiatif secara sosial dan pasif, dan sifat mandiri dan tergantung. Nah, yang kemudian perilaku sosial yang kedua dapat dilihat melalui sifat kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Itu yang pertama, dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku suka bergaul dan tidak suka bergaul. Dan yang ketiga, sifat ramah dan tidak ramah. Dan yang keempat, simpatik atau tidak simpatik. Nah, yang ketiga itu kecenderungan perilaku ekspresif. Nah, bisa dilihat dari sifat orang suka bersaing atau tidak kooperatif, dan tidak suka bersaing, atau disebut juga dengan suka bekerja sama dengan orang. Nah, kemudian kedua, sifat agresif dan tidak agresif. Nah, yang ketiga itu sifat kalem atau tenang secara sosial. Dan yang terakhir bisa dilihat dari sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Nah, perilaku sosial dalam Islam. Nah, dalam Islam, perilaku sosial ini merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana manusia dalam segi batiniah diciptakan dari berbagai bentuk atau hati nurani, diantaranya memiliki naluri baik dan jahat. Nah, naluri baik manusia ini sebagai makhluk sosial itulah disebut dengan fitrah. Dan naluri jahat apabila tidak dituntun dengan fitrah serta agama akan menjadi naluri yang bersifat negatif. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai naluri manusia ini sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut. Nah, yaitu dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Mana artinya, kami telah menentukan di antara mereka keadaan hidup mereka di dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian lain. Nah, sejatinya daya tahan naluri manusia terhadap hal-hal jahat atau negatif ditentukan oleh tingkat kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebut juga dengan tauhid seseorang ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan serta memberikan teladan kepada umat mengenai perilaku sosial yang harus ada dalam jiwa umat Islam. Nah, di sini tidak hanya perbedaan antar golongan saja, maupun saling menjatuhkan dan saling menggunjing. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, harta, dan derajat seseorang. Nah,
Nah, disinilah letak Islam sangat menunjung tinggi perilaku sosial antar umat manusia. Nah, selanjutnya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu adalah proses sosial yang dialami oleh seorang anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru, ya, perubahan sosial. Nah, jenis-jenis perubahan sosial itu ada social evolution atau evolusi sosial. Ini merupakan perkembangan yang gradual, yaitu karena adanya kerjasama harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, itu gerakan sosial atau mobilitas sosial. Itu suatu gerakan atau suatu keinginan akan perubahan yang diorganisasikan atau dimobilisasi oleh orang, gitu ya. Dan ada revolusi. Nah, pada umumnya revolusi ini didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu. Hal mana biasanya telah didahului oleh tersebarnya suatu ide baru. Jadi ada suatu ide baru, kemudian ada pula ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu. Baru muncullah revolusi. Nah, kemudian perubahan sosial dalam Islam. Nah, perspektif Islam terhadap paradigma transformasi sosial menurut Kunto Wijoyo adalah adanya sentimen kolektif dalam struktur internal umat, yaitu yang didasari oleh materi, yaitu iman dan transendal. Karena perubahan struktur sosial tidak menjamin perubahan kesadaran. Nah, dalam Islam, rumusan iman, ilmu, dan agama adalah sandaran epistemologisnya. Jadi, transformasi sosial dalam paradigma Islam berakar pada misi ideologisnya, yaitu cita-cita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi al-munkar dalam masyarakat di dalam rangka tu'minuna billah atau keimanan kepada Tuhan atau Allah. Nah, dengan demikian, perubahan dalam pandangan Islam ini pada dasarnya merupakan gerakan kultural yang didasarkan pada humanisasi, liberalisasi, liberasi, dan transendensi yang bersifat profetik, yaitu mengubah sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka, dan emansipatoris. Nah, kemudian konflik sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto, tahun 2007 halaman 335, konflik itu merupakan suatu proses sosial di mana seseorang atau perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Nah, jenis konflik sosial itu ada konflik intra-individu, yaitu konflik yang dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar berbeda dengan keinginan atau harapan di dalam dirinya. Kemudian ada konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang berada di dalam suatu kelompok atau antar kelompok pada kelompok yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga itu ada konflik antar kelompok. Nah, di sini konfliknya bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, kemudian ada konflik organisasi. Sini konflik yang terjadi antara unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Contoh, konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi.
Kemudian penyebab konflik itu ada diantaranya saling bergantung, kemudian perbedaan tujuan, kemudian ada perbedaan persepsi, baru muncullah suatu konflik. Nah, konflik sosial dalam Islam. Ajaran Islam ini bukan hanya berisi tentang perintah atau larangan saja, tetapi juga pedoman, norma-norma, petunjuk hidup, mana yang seharusnya dilakukan, mana hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan. Kemudian agama itu juga merupakan satu dari faktor pengendalian sosial. Orang yang yakin atau patuh pada ajaran agama biasanya tata perilakunya akan terkendali dari bentuk perilaku yang menyimpang. Kemudian agama adalah motivator alami yang mendorong manusia agar selalu hidup baik dan teratur. Selain sebagai faktor pengendali sosial, agama memiliki peran sosial sebagai faktor integratif bagi masyarakat. Jadi pemersatu di dalam masyarakat ya agama itu. Yang berarti peran agama merupakan suatu ikatan bersama ya, baik antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Nah, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat dalam fungsinya yang integratif sosial serta dalam konteks pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi agama mempunyai peranan sebagai faktor pemantapan stabilitas atau keseimbangan. Nah, dengan demikian ajaran agama Islam mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kerukunan individu dan individu atau kelompok lain. Nah, jadi agama itu tidak menghendaki perpecahan, permusuhan dan lain. Berarti konflik sosial dalam agama Islam itu tidak dibenarkan ya, karena Islam itu tidak mengajarkan tentang kerusuhan, tetapi tentang kedamaian dan persaudaraan serta kerukunan. Nah, sekarang tugasnya Ananda, selain Ananda membuat resume tentang materi perilaku sosial, perubahan sosial dan konflik sosial dalam perspektif Islam, nah, silakan Ananda tuliskan juga bentuk kasus perilaku sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Ananda. Kemudian, analisa faktor penyebabnya, dampaknya, serta solusinya sesuai dengan kacamata Islam. Jadi itu tugas tambahan Ananda selain membuat resume. Nah, baiklah Ananda, itulah penjelasan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.